Bukan hanya tentang permainan dan karirnya yang brilian. Sadio Mane adalah wujud dari impian yang melawan setiap kemustahilan. Bocah miskin dari pedalaman Bambali yang membawa pulang kesuksesannya ke tempat di mana dia berasal. Membangun desa miskinnya menjadi kota, mendirikan banyak sekolah, rumah sakit, sampai memberikan uang bulanan untuk warga miskin hingga ke pelosok Senegal. Sadio Mane bukan hanya sekedar superstar sepak bola yang nyaris memenangkan segalanya di Eropa. Bukan hanya sekedar pencetak gol produktif yang membawa klub dan negaranya hingga ke level tertinggi. Mane adalah pesepak bola yang memenangkan respect baik dari fans klub yang dibelanya ataupun yang menjadi lawannya. Lantas, seperti apa sebenarnya jatuh bangun perjalanan Sadio Mane yang melarikan diri dari rumah dengan bermodalkan sepatu tua usang hingga menjadi pemain kelas dunia yang menginspirasi banyak orang? Simak kisahnya. Sadio Mane, who's racing clean through. Mane's got away from Van Aanholt. Van Aanholt trying to bring it down around the keeper. Sadio Mane continues his impressive goal-scoring record. Mane! And that is a goal that is as beautiful in its crafting as it was in its finishing from Sadio Mane. Absolutely cruising. Mane. Pushing forward, some chance for Senegal. It's in the back of the net. He's done it again. Sadio Mane is the man. And Senegal. Still got it. Still got it. What a strike by Sadio Mane. Oh, Sadio Mane. Oh, brilliant. Absolutely brilliant. And Sadio Mane scored two. Oh, it's a Mane looking on the chest. Yes! Sadio Mane opens the scoring for Liverpool. Mane! And on to Sadio Mane. Can they wrap it up now? Mane goes for goal. And he does wrap it up now for Liverpool. And on to Sadio Mane. Lovely first touch. Decent second as well. Sadio Mane repeats his feat. Desa Bambali terletak di salah satu lekukan besar Sungai Casamance di barat daya Senegal. Bagi Sadio Mane, desa ini adalah rumah. Bukan hanya karena jalanannya dipenuhi poster yang menyebutnya anak Bambali kebanggaan bangsa, tetapi karena desa itu membuat Mane berani bermimpi. Mimpi untuk keluar dari kemiskinan, mimpi untuk mengubah kehidupan yang bisa ia raih dengan bola di kakinya. Dan dari jalanan Bambali yang kering dan berdebu, Mane percaya bahwa memilih sepak bola akan membawa keajaiban bagi desanya. Pada tanggal 10 April 1992, Mane lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga muslim yang taat. Namun karena kemiskinan, saat kecil dia tak pernah bersekolah. Jangankan sekolah, untuk makan dengan layak saja keluarganya tak bisa. Ya, bagi banyak orang, sekolah bukanlah prioritas jika perut lebih sering kelaparan. Orang tua saya tidak pernah punya uang untuk mengirim saya ke sekolah. Jadi saya selalu bermain sepak bola dengan teman-teman saya. Mane mengingat ia mulai bermain bola sejak usianya 2 atau 3 tahun.
Bolanya bisa apa saja, termasuk jeruk bali yang berukuran cukup besar. Dia sedang bermain di lapangan ketika dia diberi kabar oleh sepupunya, dan dia pikir itu hanya lelucon. Saat itu kami akan bermain di lapangan. Lalu sepupu saya mendekati saya dan berkata, "Sadio, ayahmu meninggal." Saya menjawab, "Oh, benarkah?" Dia pasti bercanda. Setelah beberapa saat, dia baru percaya. Ayahnya memang telah sakit selama berminggu-minggu. Penyakitnya juga memburuk karena di desa itu tak ada rumah sakit. Dan jaraknya cukup jauh jika harus membawanya ke rumah sakit di desa lain. Jadi mereka hanya mengobatinya dengan obat tradisional. Kematian ayahnya sangat banyak mempengaruhinya. Mane kecil harus berpikir bagaimana ia membantu ibunya agar keluarga mereka bisa tetap makan. Saat beranjak remaja, dia sempat bersekolah, dibantu paman dan bibinya. Tetapi Mane lebih sering bolos untuk bermain bola, dan dia tak berpikir untuk menyelesaikan sekolahnya. Pilihan Mane mungkin ditentang sebagian besar orang tua. Tetapi uniknya, di Bambali saat ini, banyak anak yang terlambat datang ke sekolah untuk bermain bola, dengan alasan mereka bercita-cita menjadi Sadio Mane berikutnya. Di bawah bimbingan pamannya, setiap pulang sekolah, Mane harus bekerja di ladang. Lalu setiap malam harus sholat dan belajar mengaji. Pamannya ingin dia menjadi petani, tapi Mane menentangnya. Pamannya mengingat saat dia harus marah untuk meminta Mane membantunya panen di ladang. Sadio berkata, "Kau membuatku lelah, paman. Saya akan menjadi pemain sepak bola internasional dan saya akan berhasil sehingga kau tidak bekerja di ladang lagi." Aku membalasnya, "Omong kosong, bagaimana kau akan berhasil? Saya tidak kaya, saya tak punya uang untuk mengirimmu ke pelatihan." Saat itu, saya tak percaya pada impiannya. Bakari Diata, teman Bambalinya, bercerita, dia lebih baik dari semua orang, bahkan untuk yang lebih tua dari dia. Saya ingat dia selalu mengatakan, "Setiap hari saya harus pergi ke lapangan. Saya tak mau jadi petani. Saya akan jadi pesepak bola internasional." Saat usianya 15 tahun, diam-diam tanpa sepengetahuan keluarganya, Mane melarikan diri dari rumah, memulai perjalanannya ke Dakar demi kesempatan yang lebih besar sebagai pesepak bola. Saat matahari terbenam, saya bersembunyi di rerumputan tinggi di depan rumah saya, dan keesokan paginya saya menyikat gigi dan bahkan tidak mandi. Saya pergi tanpa memberitahu siapapun selain sahabat saya. Saya berjalan jauh untuk bertemu dengan seorang teman yang meminjamkan saya sejumlah uang sehingga saya bisa naik bus ke Dakar. Mengingat Mane yang kabur itu, pamannya tertawa. Dia melarikan diri dari Bambali tanpa memberitahu siapapun, berjalan sangat jauh dan kemudian naik bus ke Dakar. Ibunya sangat khawatir dan keluarganya sama sekali tidak bahagia. Kami tahu dia ada di Dakar. Setelah 2 bulan, kami pergi ke Dakar dan membawanya pulang. Kami pikir sangat sulit untuk menjadi pesepak bola. Dan bagaimana bisa seseorang dari Bambali menjadi pesepak bola? 6 atau 7 bulan setelah itu, Sadio duduk dan berkata kepada kami, "Saya ingin menjadi pesepak bola. Saya percaya saya bisa menjadi bintang. Saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa saya bisa melakukannya." Sejak saat itu, keluarga Mane percaya bahwa mereka tidak bisa lagi menghalangi jalannya. Mereka setidaknya akan memberinya kesempatan untuk mencobanya. Mane
melanjutkan impiannya, dan tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Di Dakar, ada beberapa akademi